ditembak dengan peluru tajam standar ABRI di halaman kampus mengenai dada sebelah kiri, mengenai jantung dan paru. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 98 dan peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Semanggi I. Wawan adalah anak yang sangat menyenangkan, selalu membuat situasi di rumah itu ceria. Wawan hobinya membaca. Dia olahraga juga suka, terutama badminton. Terus kemudian ketika dia hobinya membaca, Wawan pandai membuat artikel. Setiap dia libur, baik pada saat misalnya ketika dia di SMA maupun pada saat dia sudah menjadi mahasiswa, dia selalu minta dipinjamkan buku perpustakaan di DPR. Kemudian misalnya ketika Wawan minta dipinjami buku Rahwana, kemudian ada satu artikel yang berjudul Negara Republik Alengka. Kemudian mengenai peristiwa Semanggi I itu sendiri. Jadi setelah Pak Harto lengser tanggal 21 Mei 98, pemerintahan dipegang oleh Pak Habibie. Kemudian tuntutan mahasiswa pada saat itu adalah agar presiden baru melaksanakan 6 agenda reformasi. 6 agenda reformasi ini selalu kami diskusikan di meja makan pada saat kami makan malam. Jadi saya sebagai ibu, saya tahu persis apa yang dilakukan Wawan dalam kesehariannya. Telah melaksanakan sidang istimewa MPR, tetapi di mata mahasiswa dan masyarakat pro demokrasi mensinyalir bahwa sidang istimewa ini hanya akan dipergunakan untuk melegitimasi pemerintahan Presiden Habibie, dan juga sidang istimewa MPR akan dipakai untuk konsolidasi kroni-kroni Soeharto. Maka sidang istimewa MPR ditolak oleh mahasiswa dan masyarakat pro demokrasi. Nah, ketika ditolak, kemudian ini ada dokumentasinya yang saya pegang. Pak Wiranto menugaskan kepada Pak Kiflan Zain supaya menggerakkan massa yang pro sidang istimewa MPR. Jadi memang ini ada kesengajaan akan dibenturkan, jadi akan dibuat konflik horizontal antara mahasiswa dengan orang-orang yang direkrut yang dinamakan Pamuswakarsa. Nah, pada saat itu menjelang penutupan sidang istimewa MPR itu hari Jumat, jam 7 malam itu penutupan sidang istimewa MPR, gelombang demonstrasi dari pagi sampai malam ini semakin membesar, dan memang saya juga sudah ada kawan yang memberitahu bahwa pada hari Jumat itu akan ada penembakan dengan peluru tajam, akan ada tembakan bebas, dan memang kenyataan mulai sekitar menjelang jam 5 itu sudah ada mahasiswa yang ditembak, termasuk Wawan pun juga ditembak. Hasil otopsi dari Dr. Budi Sampurno mengatakan bahwa Wawan ditembak dengan peluru ABRI. Nah, DPR, dan memang saya sebagai pegawai sekretariat jenderal DPR, saya tahu persis bagaimana di sekitar DPR, di mana tentara, polisi, kemudian juga Pamuswakarsa yang orangnya sudah tua-tua tetapi memakai seragam SMA, celananya abu-abu, pakai kemeja putih, sepatunya sepatu las. Kalau firasat sebenarnya malah tidak lagi firasat. Cerita dengan teman-teman Wawan, Wawan bilang paling ntar nama gue dijadikan nama taman di gereja ini. Nah, pada saat misa requiem di gereja itu namanya Ivan, dia juga pada saat dia memberikan sambutan, dia juga menceritakan, dia menyampaikan bahwa Wawan pernah bilang sama si Ivan, Van, paling ntar nama gue dijadikan nama taman di gereja ini gitu. Jadi ini kan sebenarnya ketika namanya akan dijadikan taman, ini kan sebenarnya saya seharusnya ya sebagai orang tua kan
punya feeling ya, tapi karena saya terlalu percaya dengan Wawan yang setiap saat saya selalu berpesan supaya hati-hati, supaya menjaga diri dengan baik. Tetapi ya kenyataannya pada hari Jumat tanggal 13 November itu Wawan menjadi target orang yang ditembak dengan peluru tajam oleh aparat negara. Anak saya yang saya cintai, ketika Wawan yang menjadi semangat dan harapan hidup saya ditembak, saya merasa kehilangan segala-galanya dalam hidup saya. Kemudian saya merasa direndahkan oleh negara. Anak-anak kita dibunuh dengan peluru tajam, dibunuh oleh aparat militer. Tetapi apa yang kita perjuangkan sampai sekarang ini? DPR mengatakan kasus Semanggi Trisakti tidak ada pelanggaran HAM berat. Bawaslu mengatakan kasus Semanggi Trisakti ada pelanggaran HAM berat. Tetapi sekarang apa nasib berkas KPP HAM Trisakti Semanggi 1 dan 2? Kejaksaan Agung menganggap berkas kasus Trisakti Semanggi 1 dan 2 bagaikan bola panas yang akan membakar gudang Kejaksaan Agung ini. Menjadi kewajiban saya sebagai orang tua untuk melanjutkan. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, perjuangan kawan-kawan kalian yang sudah gugur, Wawan, Yunhab, Sigit Prasetyo, Heru Sudipyo, Teddy Mardani, Mujamil Joko, dan masih banyak lagi yang sampai sekarang masih ada yang belum ditemukan, belum selesai. Sekarang perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, baik keluarga korban, mahasiswa maupun masyarakat, untuk berjuang bersama-sama menegakkan supremasi hukum dan juga menegakkan HAM. Terima kasih. Apa yang saya lakukan itu saya akan berujung ya. Ujung perjuangan saya, harapan saya supaya di negara Indonesia ini tidak terjadi pelanggaran HAM lagi. Hanya itu saja. Aku masih punya nyawa dan Penghiburan dan pengharapan kami. Bapak, temukanlah engkau selama-lamanya. Bapak, kiranya doa yang selalu kami panjatkan kepadamu. Kiranya engkau berkenan mengampuni segala dosa kami.